Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Sehat. Oke, masih semangat? Semangat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat munafik dan juga keras hati. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yakni peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian munafik dan keras hati. Kemudian melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menemukan ciri-ciri orang munafik dan keras hati sesuai dengan dalil hadis berdasarkan video yang nantinya akan kalian amati. Next. Oke, ini ada video, silakan diamati. Itu Tria, kakaknya dia lagi merokok. Waduh, harus aku bilangin Vina nih. Vin, masa tadi aku ngeliat Tria merokok? Hah? Masa kamu baru tahu? Bukannya dia emang kayak gitu ya? Masa bukannya dia bukan kayak gitu ya? Masa bukannya dia dari dulu kayak gitu ya? Dan kayak gitu deh, Vin. Tria, aku mau ngasih tahu kamu sesuatu. Mau ngasih tahu apa, Vin? Masa tadi Aluna ngejelekin kamu? Dia bilang kamu merokok tahu? Masa Aluna bilang kayak gitu? Iya, dia tuh emang kayak gitu. Dia suka cari muka tahu. Ya udah, aku mau nyamperin dia dulu deh. Kamu apa lah bilang merokok kayak gitu? Lah, siapa yang nuduh? Kata Vina, kamu nuduh aku merokok. Aku gak bermaksud kayak gitu, aku cuma cerita apa yang aku lihat. Lah, kamu tahu dari mana? Kan aku cuma makan permen, gak merokok. Oh begitu ya, berarti Vina mencoba menuduh kita. Maaf ya Tria. Ya kita coba ngomong ke Vina, apa sih maksud dia? Oke, ini video yang selanjutnya. Hanif, seorang pelajar yang kecanduan judi online. Hanif berasal dari keluarga miskin dengan harapan besar dari kedua orang tuanya. Awalnya hanya sebagai hobi kecil, namun seiring kemenangannya dalam judi online, hobi itu tumbuh menjadi obsesi yang merusak. Yes, gacor kan? Gacor kan? Nopo bocah iki iki. Awet ta ya kok ngene seneng tenan iki. Iki lho biasa. Astagfirullah. Ini haram nih. Nek iri bilang bos. Pak jajake kok Enggak, duit haram duit jajan. cukup tahu. Tak meneh wae. Saben dina rugi terus. Piye iki? Bisa bangkrut aku. Tip, aku oleh sudah ora? Enggak macam itu wae. Kok aku kalah terus ya saiki ya? Wis entek ya duit kowe. Bagus lapo? Oh, ngasih wis jeko duite bapakku barang iki piye ya? Syukur, sampean maksud barang. Nyolong wae kono.
kalian? Silakan angkat tangan. Oke Mbak, silakan. Apakah bahaya dari sifat munafik? Oke, ada lagi. Ada yang menemukan pertanyaan setelah menonton video tadi? Silakan Mbak. Apakah penyebab dari kerasnya hati? Oke, 2 pertanyaan lagi. Silakan. Yang belakang dulu, yang belakang dulu. Apakah obat dari hati yang keras? Oke, yang terakhir. Adakah hadis yang menjelaskan tentang orang munafik? Baik, dari pertanyaan yang telah kalian ajukan tadi, ini kan sudah berbentuk kelompok. Ibu akan membagi berdasarkan kelompok, kan ada 3 kelompok ya. Nanti kelompok 1 silakan mencari hadis tentang ciri-ciri orang munafik dan juga bahaya dari orang munafik. Yang kedua, tanda-tanda keras hati dan penyebab kerasnya hati. Untuk kelompok ketiga, hal-hal yang dapat melunakkan kerasnya hati. Silakan, Ibu beri waktu 10 menit. Baik, sudah selesai? Sudah. Oke, dari kelompok mana dulu ini? 1. Oke, boleh kelompok 1, silakan perwakilan 1 orang memaparkan informasi yang sudah kalian cari tadi mengenai hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Baik, hadis tentang ciri-ciri orang munafik yaitu ayatul munafiki salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Bahayanya sifat orang munafik yaitu orang munafik akan selalu merasa tidak tenang karena takut akan ketahuan orang lain dari sifat dusta atau khianat. Hatinya selalu kotor. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1, beri aplaus. Selanjutnya kelompok 2, silakan memaparkan informasi yang didapatkan, tanda-tanda keras hati dan penyebab kerasnya hati. Oke. Tanda-tanda kerasnya hati adalah ketika keburukan dan perbuatan dosa tidak lagi membuat hatinya terluka. Terus beberapa penyebab kerasnya hati yaitu kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan. Yang kedua, melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah. Yang ketiga, tertawa berlebihan. Yang keempat, banyak berbicara dan banyak makan. Yang kelima, banyak melakukan dosa. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok terakhir, silakan perwakilan memaparkan mengenai hal-hal yang dapat melunakkan kerasnya hati. Orang yang hatinya keras memiliki obat agar dia bisa kembali ke jalan Allah. Berikut merupakan hal-hal yang dapat melunakkan hati. Yang pertama, belajar ilmu agama, beriman kepada Allah dan selalu meningkatkan keimanan, banyak mengingat Allah dengan cara berzikir, berbuat baik terhadap anak yatim dan orang miskin, dan sholat malam. Baik, boleh kembali ke tempat duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan mengulas materi ulang dan memberikan penguatan materi dari apa yang sudah kalian dapatkan tadi mengenai sifat munafik dan juga keras hati. Yang pertama ada hadis mengenai ciri-ciri orang munafik yang berbunyi ayatul munafiki salatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana. Yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama apa tadi? Jika berbicara ia berbohong. Oke, yang dilakukan adalah bohong yang dapat merugikan orang lain. Artinya bohong ini dikatakan sebagai bahan candaan, tapi merugikan banyak orang. Yang kedua, apa tanda-tandanya? Jika berjanji ia mengingkari. Janji adalah Hutang. hutang. Janji adalah hutang dan hutang itu harus Dibayar. Nah, makanya kalau ketika kalian berjanji, jangan semena-mena mengatakan iya, karena belum tentu itu bisa menepati. Jadi biasanya kalau kita berjanji mengucapkan insya Allah. Oke, tanda yang ketiga apa? Jika diberi amanah, ia berkhianat. Jika diberi amanah, ia khianat. Artinya perbuatannya itu tidak bisa dipercaya. Next.
ada bahaya sifat munafik, bahaya terhadap diri sendiri. Orang munafik akan merasa tidak tenang karena ia takut akan ketahuan orang lain dari sifat khianatnya. Terhadap orang lain hatinya selalu kotor. Karakteristik orang yang memiliki sifat munafik yaitu pembohong, menjadikan kebohongannya sebagai tameng, menghalangi jalan Allah, jelek amal, jelek hati, tampilannya menarik tapi rusak batinnya, manis perkataan tapi buruk hatinya, suudon, sombong, melarang orang lain berinfak, bermaksud mengusir orang mukmin. Selanjutnya yakni sifat keras hati. Jadi menurut kamus bahasa Indonesia, keras hati itu sama dengan kebisingan. Jadi dalam bahasa Arab itu disebut dengan qaswa al-qalb. Tanda-tanda mulai mengerasnya hati. Yang pertama ada bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan. Di sini ada enggak yang bermalas-malasan nih? Tidak ada. Nah, yang kedua ada tidak terpengaruh hatinya dan enggan akan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Jadi kalau ada temannya yang baca ayat suci Al-Quran itu dia kayak tidak tersentuh gitu hatinya, kayak males. Yang ketiga tidak berpengaruh hatinya dengan berbagai ujian. Yang keempat tidak merasa takut akan janji dan ancaman Allah. Dan yang terakhir tidak tenang hatinya dan selalu merasa gundah. Sebab-sebab kerasnya hati yang pertama ada kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan. Yang kedua melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah. Yang ketiga tertawa berlebihan. Yang keempat banyak berbicara dan banyak makan. Di sini artinya banyak berbicara itu berbicara yang tidak berfaedah, tidak ada manfaatnya. Yang terakhir banyak melakukan dosa. Oke, yang terakhir obat hati yang keras itu bisa melalui belajar ilmu agama. Yang kedua beriman kepada Allah dan selalu meningkatkan keimanan. Yang ketiga banyak mengingat Allah dengan cara berzikir. Yang keempat berbuat baik terhadap anak yatim dan orang miskin. Dan yang terakhir ada sholat malam. Di sini ada yang sudah istiqomah sholat malam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham? Oke, Ibu rasa sudah paham semua ya mengenai materi sifat munafik dan juga kerasnya hati. Oke, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.